Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Puspita Sari. Saya dari Prodi PJKR kelas 2D. NPM saya 21106310701115. Di sini saya akan menjelaskan tentang pendidikan jasmani. Sebelumnya kalian ini udah pernah mendengar belum sih dari internet atau dari teman atau dari buku dan lain-lain sebagainya? Apa sih pendidikan jasmani? Dan pasti juga agak heran gitu ya, ada pendidikan rekreasi, olahraga juga. Dia itu perbedaannya tuh apa sih sama pendidikan jasmani? Terus juga tujuannya apa, manfaatnya apa, dan di sini saya akan menjelaskan semuanya. Jadi, pendidikan jasmani itu proses pendidikan yang memanfaatkan aktivitas fisik untuk menghasilkan perubahan holistik dalam kualitas individu, baik dalam hal fisik, mental, atau emosional kita. Dan apa sih pendidikan rekreasi olahraga? Jadi, pendidikan rekreasi olahraga itu kegiatan atau aktivitas yang dilakukan oleh kita selain pekerjaan atau kegiatan umum yang dilakukan untuk rekreasi. Kayak contohnya olahraga, terus juga permainan, atau kalian tuh atau saya juga bisa mengutarakan hobi saya dalam kegiatan umumnya gitu, kayak di hari-hari libur atau hari-hari tertentu yang kalian bisa. Terus juga secara umum, rekreasi itu dibedakan dalam dua golongan besar, yaitu pada rekreasi tempat tertutup atau tempat terbuka. Yaitu kayak hiburan-hiburan gitu tuh kalau misalkan di tempat terbuka. Sama kayak di tempat tertutup juga kita bisa melakukan atau menyalurkan hobi kita. Contoh kayak olahraga nge-gym itu kan di tempat tertutup. Nah, apa sih tujuan pendidikan jasmani? Tujuan pendidikan jasmani itu mengembangkan anak atau mengembangkan diri kita sendiri secara keseluruhan melalui kegiatan jasmani. Bukan hanya mengembangkan dari fisik saja. Contoh, melainkan juga mengembangkan dari mental, terus juga sosial, emosional kita, dan kesehatan secara keseluruhan. Dan manfaatnya juga ada nih. Manfaatnya itu apa? Manfaat pendidikan jasmani itu yaitu contohnya itu kayak memenuhi kebutuhan kita akan banyak daya geraknya, terus juga mengenalkan anak-anak atau mengenalkan diri kita itu pada lingkungan sesuai potensinya. Terus juga menanam dasar-dasar keterampilan yang bisa buat berguna bagi diri kita dan juga orang lain. Terus juga menyalurkan energi yang berlebihan, jadi kita kayak lebih sehat atau lebih kuat. Terus juga proses pendidikan serempak baik fisik, mental, maupun emosional. Jadi kalau kita banyak olahraga atau kalau kita banyak bergerak, saya rasa kita akan mengatur diri kita gitu loh, secara baik emosional kita bisa reda, terus juga kita bisa menghilangkan penat dengan cara kita harus berolahraga. Terus juga ada fungsi peranan pendidikan jasmani. Fungsinya itu kalau misalkan kita nih olahraga, dalam aspek organiknya itu menjadikan fungsi sistem tubuh menjadi lebih baik. Sehingga individu itu kita dapat memenuhi tuntutan lingkungannya secara memadai, memiliki landasan untuk pengembangan, meningkatkan kekuatan jumlah tenaga maksimal yang dikeluarkan oleh otot melalui kelompok otot, dan meningkatkan daya tahan tubuh, kemampuan otot atau kelompok menahan kerja dalam waktu yang lama. Jadi kita itu bisa tahan lama, gak gampang capek. Terus juga meningkatkan fleksibilitas, yaitu gerak dalam persendian yang diperlukan untuk menghasilkan gerakan yang efisien, atau menguranginya kita mengalami cedera. Terus juga ada sasaran rekreasi olahraga dan permainan tradisional. Sasaran rekreasi olahraga yaitu merupakan sebuah kalangan masyarakat olahraga sesuai dengan usia. Contoh, hiking dilakukan oleh anak usia dewasa, bukan dilakukan untuk anak kecil. Terus juga untuk anak kecil disesuaikan dengan gerak yang dibutuhkan pada usia anak kecil.
Contoh permainan tradisional sebut saja benteng-bentengan tuh. Terus juga ada egrang, terus juga ada petak umpet, bola bekel, sama kelereng tuh. Sama kita juga suka zaman kecilnya tuh main layangan. Terus main benteng-bentengan tuh kayak gimana ya? Si jaga sini kita ngejaga benteng, sama kita harus ngenain benteng lawan. Terus juga polisi-polisian, kita ada polisi, ada yang jadi polisi dan juga ada yang jadi maling. Itu contoh permainan buat anak-anak kecil di kalangan masyarakat tradisional gitu ya. Terus juga rekreasi sosial, permainan di dalam ruangan. Contohnya yaitu musik, bermain musik. Terus juga kita kayak permainan dengan tulisan juga contoh bisa. Terus ada rekreasinya itu di luar ruangan, contohnya itu kayak kita melihat burung-burung, terus juga mendaki gunung. Terus itu kegiatan rekreasinya ya. Kalau misalkan olahraganya itu di luar ruangan, ada badminton, sepak bola, basket, bersepeda, terus juga volley, berenang, banyak deh, dan lain-lain. Mendaki juga bisa, memancing, berburu. Itulah contoh-contoh saja. Terus juga rekreasi budaya dan kreatif. Contohnya itu kita bisa drama kayak tebak kata, role play atau cerita dramanya itu yang lain-lain. Sama bercerita, cerita-cerita lucu, cerita-cerita horor. Terus audio visual, bisa dari film, bisa kita nonton TV atau nonton bioskop. Terus juga ada seni dan kerajinan, kayak kita membuat barang-barang bekas tuh dari botol, melukis, terus juga bisa membuat gambar. Bisanya kita aja deh, kayak kita harus bisa berinovatif, kayak berkarya. Dari botol-botolan bisa kita jadi buat di tanaman tuh, bisa jadi botol bekas botol, jangan langsung dibuang, bisa kita daur ulang lagi. Atau bisa kegiatan permainan olahraga, kita jalan-jalan, jalan santai, JJS, jalan-jalan sore, jalan-jalan santai. Terus juga kita bisa belajar di dalam ruangan, terus di taman-taman, di perkebunan, museum, dan lain-lain sebagainya. Jadi sekian dari saya, mohon maaf bila ada kesalahan. Yang bisa saya simpulkan dari materi saya yaitu pendidikan jasmani merupakan satu upaya pendidikan di mana kebugaran jasmani menjadi salah satu langkah dalam mengembangkan para peserta didik yang tidak hanya di sehat pikiran atau sehat fisik. Jadi pendidikan jasmani itu sangat penting bagi kita semua, dapat mengembangkan keterampilan pengolahan diri kita, meningkatkan pertumbuhan fisik, dan pengembangan psikis yang lebih baik. Terus juga bisa meningkatkan kemampuan dan keterampilan gerak dasar kita untuk landasan karakter moral yang mengembangkan sikap sportif, jujur, disiplin, bertanggung jawab, serta percaya diri. Sekian dan terima kasih. Mohon maaf bila ada kesalahan baik penyampaian saya atau materi saya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.